Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, di mana secara khusus kita akan membahas untuk Bitcoin sendiri. Kita tidak akan terlalu membahas berita-berita terbaru di market crypto. Kita akan melihat analisanya, karena untuk hari ini market sedikit mengalami koreksi ya. Sebenarnya bukan sedikit, ini kita lihat ada koreksi 1,35% untuk Bitcoin. Ethereum turun sekitar 1,1%. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana plan berikutnya untuk Bitcoin maupun market crypto secara outlook ke depannya, khususnya secara teknikalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Untuk kita lihat sekarang secara 24 jam terakhir masih ada beberapa yang naik ya, tapi tidak terlalu signifikan. Synthetix, AAV, Uniswap, Maker, Matic, Theta ya. Kalau lihat penurunannya di sini ada seperti Aptos ya. Ini yang kita kemarin bahas. Kalau teman-teman lihat, Aptos sudah masuk langsung top 51 gitu ya. Apakah masih bisa turun lagi? Mungkin masih bisa, tapi nanti kita akan lihat dulu perkembangan Aptos dalam beberapa hari ke depan. Baru mungkin nanti kita akan bahas secara fundamentalnya apa sih itu Aptos. Tapi kita lihat dulu untuk harganya stabil gitu ya. Saya tidak akan terlalu membahas ini lebih detail. Dan banyak yang mengalami penurunan juga seperti Quant, Lunsi, Convex Finance ya. Kita bisa lihat dari ini. Secara Fear and Greed bagaimana? Di level 23 ya. Ini ada tweet yang lumayan menarik dari Pentoshi. Di sini dia bahas how to know the price of Bitcoin without looking at it for last 50 days. Bagaimana cara tahu harga Bitcoin tanpa melihat harga Bitcoin dalam 50 hari terakhir. Gitu ya. Ini kalau kita lihat dari secara sentimen aja. Dimana kalau kita lihat secara kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini sebenarnya harga Bitcoin ini sideways. Ya, dalam 50 hari terakhir ini sangat-sangat sideways, nggak terlalu banyak pergerakan. Gitu ya. Tapi biasanya Bitcoin breakout di sini banyak orang mengatakan oh Bitcoin ini akan ke 28.000 istilahnya ya. Kalau di upper band atau di atas ya 19.600-an, 19.700-an, banyak yang bilang oh ini Bitcoin akan bergerak lagi. Ya, kalau Bitcoin di bawah sini di level 18.600, 18.700, banyak yang mention bahwa Bitcoin akan turun ke 14.000, 16.000. Ya, kita juga menganalisa seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena kita melihat berapa lama lagi hal ini akan ditested, support ini akan ditested ya, atau dites, ataupun resisten ini akan dites gitu ya. Big move pasti akan terjadi gitu ya. Nggak mungkin akan begini-begini terus, sideways movement. Kita bisa katakan market crypto ini sideways ya. Dalam 2 bulan terakhir juga bisa katakan, walaupun bisa dibilang oh ini naik ke level 20 ribuan, tapi sebenarnya sama aja. Ya kira-kira itu tweet dari Pentoshi. Dan sekarang kita lihat juga untuk keadaan Bitcoin saat ini ya. Sebelum kita membahas analisa teknikalnya Bitcoin, beberapa hal kalau saya lihat dari sini dalam 24 jam terakhir ini secara posisi lebih banyak orang yang mulai membuka posisi short ya. Short ini lebih dominan. Ya, ini harus hati-hati. Memang secara price action untuk saat ini saya bisa bilang Bitcoin ini melemah gitu ya. Dan potensi dia breakdown ada gitu ya. Tapi kalau kita lihat short agresif seperti ini, bisa jadi adanya yang namanya short squeeze juga gitu ya. Memang market ini susah ditebak, apalagi pada saat dia lagi bergerak sideways seperti ini gitu ya. Kalau teman-teman gak yakin, tidak ada strategi dan plan, ya lebih baik tidak usah trading ataupun mulai membeli gitu ya. Secara ini apa funding rate ya, kalau kita dari shorts di sini juga banyak ya, dalam jumlah persentase ya. Untuk Bitcoin dalam beberapa exchange ini mayoritas short gitu ya. Kita bisa dari sini, hanya Bitfinex aja yang long ya. Secara funding rate juga ada beberapa yang sudah mulai negatif ya. Negatif funding rate artinya lebih banyak posisi-posisi yang terbuka ini membuka posisi short seperti itu ya. Ini untuk lebih detailnya. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini support ke dalam short squeeze bisa terjadi seperti itu ya. Namun kita akan lihat secara price action dulu untuk Bitcoin secara teknikalnya bagaimana. Baru nanti kita akan lihat potensi-potensi yang bisa terjadi gitu ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Secara time frame 4 jam ya, kalau kita dari sini sebenarnya Bitcoin ini mengalami pelemahan gitu ya, mengalami pelemahan untuk keadaan Bitcoin seperti itu ya. Namun kalau kita lihat di time frame 1 jam, atau kita lihat dulu di grafik kita sebelumnya di sini ya, kita sempat membahas bahwa ada potensi Bitcoin koreksi, memang sempat testing ke arah sini ya, mungkin ke trend line-nya. Kalau teman-teman lihat secara time frame 4 jam ya, sempat koreksi testing ke sini. Lalu kita sempat membahas potensi Bitcoin turun ke bawah. Saya ada sempat mention beberapa level 19362 ataupun 19421, di mana potensinya kita melihat
short term correction, lalu ini bisa membuat Bitcoin mengalami kenaikan seperti itu gitu ya. Tapi alhasil kita bisa lihat untuk keadaan sekarang Bitcoin ini memang mengalami pelemahan yang jauh lebih besar dari yang kita perkirakan. Seperti itu, ini makanya risk management ini sangat penting juga untuk teman-teman gitu ya. Supportnya tidak kuat di beberapa level ini, dan ini cukup break supportnya sebenarnya ya. Namun yang saya lihat untuk saat ini, kalau kita lihat dari time frame 4 jam atau mungkin time frame daily ya, ini kita bisa lihat sebenarnya Bitcoin ini masih di dalam level supportnya gitu ya. Jadi potensi untuk dia naik pun sebenarnya masih ada, kecuali dia mulai breakdown dari trendline ini gitu ya. Tapi secara pelemahan, apakah Bitcoin ada pelemahan? Jawabannya ada gitu ya. Karena kita lihat dari sini dia sudah build up movementnya, ada kenaikan, tapi sampai atas ini nggak berhasil push untuk naik ke atas level ini. Kita kalau dilihat semua di sini nggak bisa berhasil push ke atas level 19.600-an gitu. Jadi ini harus hati-hati. Namun sekarang lagi berada di level supportnya gitu. Kalau teman-teman menunggu keputusannya, mungkin bisa lihat di time frame 4 jam. Jadi time frame sini mungkin bisa lihat apakah Bitcoin ini akan breakdown channelnya, ya akan breakdown trendline ini, apakah dia akan closing di bawahnya atau tidak gitu ya. Kalau dia closing, ini harus hati-hati, apalagi kalau closing ini cukup strong, mungkin Bitcoin turun ke 19.100 Sun atau 19.000, ini takutnya dia bisa mengalami breakdown ke bawah seperti itu ya. Ini kalau ini terjadi ya, saya rasa potensi Bitcoin selanjutnya itu berada di bawah, mungkin bisa testing ke atas level 18 ribuan seperti itu. Apakah bounce masih bisa terjadi? Masih bisa, karena ini kita bilang bahwa supportnya masih berada di area ini. Jadi ini kita menunggu apa yang akan terjadi gitu, karena ini posisinya benar-benar di level supportnya. Kalau dia breakdown, potensinya short bisa lebih ke bawah lagi. Kalau dia berhasil bounce dalam beberapa jam ke depan, ini cukup menarik juga, karena kalau dia bisa bounce, artinya target berikutnya kita bisa lihat mungkin di atas resisten ini, yang putus-putus ini gitu ya. Kalau dia ternyata bisa berhasil mengalami penguatan seperti ini, mungkin konsolidasi dulu, baru mengalami breakout. Nah ini skenario yang bisa kita lihat untuk Bitcoin gitu ya, kalau misal potensi long ya untuk saat ini gitu. Kembali lagi ke dalam Bitcoin. Ini saya lagi melihat juga secara short term time frame-nya. Kalau teman-teman lihat di time frame 60 atau 1 jam, ini kelihatan dia berusaha untuk bertahan. Ini bisa sebenarnya kalau kita lihat time frame 1 jam, ini sepertinya Bitcoin sudah breakdown dari level supportnya. Kita lihat dari sini dia sudah di bawah level garis warna kotak yang warna ungu ini gitu. Ini kan kita bilang ini level resistance maupun level support yang kuat seperti itu ya. Jadi untuk konfirmasi lebih lagi, kita bisa lihat di time frame 4 jam ya. Ya, apakah di sini dia akan closing persis di area level ini ataupun dia turun ke bawah gitu. Dia turun ke level 19.13 ataupun di bawah sini, dan ini artinya cukup bearish, artinya Bitcoin mungkin bisa mengalami breakdown berikutnya seperti itu. Jadi ini yang kita takutkan kalau hal ini terjadi. Jadi tetap harus waspada dulu gitu ya. Jadi kira-kira ini yang dilakukan oleh Bitcoin secara price actionnya. Dan kalau kita lihat di time frame lebih kecilnya, misalnya 15 menit, ini kelihatan ya, sebenarnya ada perlawanan gitu. Tapi kita akan melihat apakah perlawanan ini cukup kuat gitu ya. Karena kita lihat dari sini Bitcoin sempat testing ke trendline-nya ya di sini, lalu mengalami penurunan, ini sekitar 1% ya. Lalu pump lagi ke atas, ini sekitar 0,8%. Jadi ini cukup volatile gitu dalam beberapa menit terakhir ya. Naik, testing 0,5%, turun ke bawah sekitar 1%, testing ke atas lagi, dan sekarang ini lagi testing level supportnya gitu. Jadi kita akan lihat apakah di sini supportnya bisa bertahan dan mungkin bisa membantu Bitcoin breakout ya. Jadi ini skenario yang ada untuk Bitcoin gitu ya. Untuk lebih lagi kita akan menunggu konfirmasi ya di time frame 4 jam, maupun kalau breakout pun volume harus kuat gitu ya. Jadi kira-kira itu untuk analisa Bitcoin. Kalau kita lihat untuk XPX bagaimana? Oke, kita lihat XPX ini sempat bouncing ya. Sekarang masih hijau tapi tidak terlalu banyak pergerakan. Mungkin bisa sedikit mengalami penurunan, saya rasa ke level support di sini baru mengalami bounce. Ini bisa terjadi untuk XPX sendiri seperti itu ya. Tapi ya untuk saat ini nggak ada terlalu big movement lah gitu ya untuk XPX atau indeks saham Amerika. Bitcoin dominance. Oke, Bitcoin dominance consolidate, kita bisa lihat dari sini mulai konsolidasi. Ini kita dilihat dulu ya. Ini kalau kita tarik garisnya kita bisa lihat dari sini dia mulai konsolidasi. Ini menunggu kapan dia akan breakout gitu ya dari resistance ini. Di saat Bitcoin dominance-nya breakout ya,
seperti ini, biasanya ini big move terjadi gitu. Big move-nya kemana? Big move-nya bisa beberapa hal, di mana Bitcoin mengalami penurunan besar, ya, mengalami penurunan besar, tapi altcoin mengalami penurunan yang lebih besar. Misalnya Bitcoin turun 3%, altcoin atau kripto lain turun 5-6%, itu bisa membuat Bitcoin dominance ini naik gitu ya. Atau Bitcoinnya pumpnya lebih tinggi daripada altcoin gitu. Biasanya Bitcoin ini yang akan inisiasi movement atau pergerakan pertamanya dulu ya, movement pertamanya. Apakah Bitcoin akan naik besar ataupun mengalami penurunan, breakdown ataupun dia breakout, seperti itu ya. Ini kalau kita dari Bitcoin dominance, jadi menunggu ya. Kita saat ini kita konsolidasi beberapa kali, dan USDT dominance juga berada sebenarnya USDT dominance ini berada di dalam resistance-nya ya, di sini. Jadi kalau kita lihat dari grafik sendiri, saya condong sebenarnya lebih ke arah bullish gitu ya. Kita lihat dari sini saya condong untuk market naik kalau kita dari grafik ini. Kenapa? Karena dia di resistance-nya. Jadi ada potensi sebenarnya dia untuk reversal ke bawah, di mana banyak orang mulai masuk lagi ke dalam altcoin kalau misalnya hal ini terjadi gitu. Jadi mungkin kira-kira itu dulu ya, sedikit kita review untuk keadaan market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.